Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi 1 dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil Mediwinata SEMM. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ekuitas atau equity. Saya Nur Aini dengan NIM 1830203133 sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang pengertian ekuitas dan karakteristik ekuitas. Pengertian ekuitas. Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan ekuitas sebagai hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Karena didefinisikan atas dasar aset dan kewajiban, nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Karakteristik ekuitas. 1. Ekuitas sama dengan aktiva neto. Maksudnya, selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. 2. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Dengan saya Okta Miranda, NIM 1830203136. Baiklah, saya di sini mau melanjutkan pemateri sebelumnya. Saya di sini ingin menjelaskan pada poin ekuitas yang ketiga. Bentuk perusahaan dan struktur modal. Bentuk perusahaan dan struktur modal terdiri atas ekuitas perorangan, persekutuan, perseroan terbatas, dan koperasi. Menurut Yanto, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Sedangkan menurut Sartono, struktur modal merupakan perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Di sisi lain, Handono Mardianto menyatakan bahwa struktur modal didefinisikan sebagai komposisi dan proporsi hutang jangka panjang dan ekuitas atau saham preferen dan saham biasa yang ditetapkan oleh perusahaan. A. Ekuitas perusahaan perorangan merupakan kepemilikan usaha pemilik yang pada umumnya disajikan dalam satu jumlah tertentu, di mana tidak diperlukan penyajian subklasifikasi ekuitas karena pemilik membatasi mengenai beberapa banyak yang harus diinvestasikan atau ditarik dari bisnis. Transaksi modal dicatat langsung dalam akun modal dan semua perubahan diiktisarkan dalam laporan perusahaan yang terpisah. B. Persekutuan atau partnership. Menurut para ahli, yaitu menurut Suparwoto, persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. C. Pengertian perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. D. Ekuitas koperasi. Ekuitas koperasi terdiri dari satu simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah nilai uang tertentu yang besarnya sama tiap masing-masing anggota yang harus disetorkan sewaktu masuk menjadi anggota koperasi. 2. Simpanan wajib adalah jenis simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota semisal sebulan sekali yang sudah diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah, dan keputusan rapat anggota. 3. Simpanan lain merupakan simpanan yang mempunyai karakteristik yang sama dengan simpanan pokok, wajib, cadangan, SHU. 4. Modal sumbangan adalah sejumlah barang atau uang yang dihibahkan dari pihak lain yang tidak mengikat. 5. Modal penyertaan adalah sejumlah barang atau modal yang ditanamkan oleh pihak pemodal. Keenam, SHU belum dibagi adalah selisih antara penghasilan dan biaya dalam periode tertentu yang belum dibagi kepada anggota. Ketujuh, cadangan adalah bagian dari SHU yang disisihkan untuk pengembangan ataupun kerugian koperasi di masa mendatang. Halo semuanya, saya Nia Martina dengan NIM 1830203131, pemateri ketiga. Semuanya, saya akan melanjutkan materi ekuitas selanjutnya, yaitu keempat, laporan perubahan ekuitas. Kelima, penyajian ekuitas dalam laporan keuangan. Kita bahas satu persatu ya. Apa sih laporan perubahan ekuitas itu? Simak yuk. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang mengajukan perubahan modal suatu perusahaan dalam satu periode tertentu.
Selanjutnya, penyajian ekuitas dalam laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 21, penyajian ekuitas meliputi penyajian dalam bentuk modal dan saldo laba. Modal disajikan dalam neraca setelah pos kewajiban. Tujuan penyajian ekuitas dalam laporan keuangan itu untuk apa? Penyajian ekuitas dalam laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya juga menerapkan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.